sampah-sampah ini nanti akan saya kumpulkan dan akan saya jadikan kompos, teman-teman. Inilah sampah yang bermanfaat, sampah organik. Nah, nantinya bisa dijadikan media tanam ulang. Nah, teman-teman, kalau yang tadi itu adalah sampah dari beberapa gulma dan daun-daun kering dan juga daun pruningan dari pohon mawar. Yang ini dulunya itu adalah dari pruningan pohon katuk ya, teman-teman. Ini dan juga saya tambahkan beberapa tanah, dan juga ada lagi sampah dari limbah dapur. Ini karungnya ini udah karena ada limbah dapurnya, ini digangguin, kayaknya dijebolin sama tikus-tikus kayaknya, teman-teman. Ini saya mau lihat, kayaknya udah membusuk sampahnya, udah jadi tanah, udah terurai. Ini ada pohon-pohon jahe, dia tumbuh. Karena ini dari sampah dapur dan juga beberapa tanah dari samping rumah ya, kayak sisa-sisa media tanam gini, saya kumpulin, saya masukin ke dalam karung, saya campur. Tanahnya pun campur, ada sekam mentahnya juga hari itu. Ini dia, teman-teman. Jadi kalau yang untuk beberapa rantingnya itu masih utuh ya, teman-teman. Ini masih ada cacing-cacingnya. Ini dia, ada cacing-cacingnya, teman-teman. Tapi kalau untuk ini limbah dapur ini, teman-teman. Nah, ini ada hewan maggot. Ini dia, teman-teman. Sama-sama hitam, nggak terlalu nampak. Saya bongkar dulu, coba lihat. Ini kebanyakan memang saya kasih sama sekam mentah ya, teman-teman, karena takutnya karena ada limbah dapur, takutnya itu banyak belatungnya. Jadi saya kasih sekam bakar atau sekam mentah. Sekam mentahnya lumayan. Nah, ini dia, teman-teman. Ini rumputnya belum terurai dengan bagus, masih ada. Nah, ini dia, teman-teman. Masih banyak hewan-hewan pengurainya. Ini masih hidup nih cacingnya. Ini magotnya banyak. Ini daun-daun rantingnya waktu itu ada daun kunyit, masih ada. Belum terurai dengan baik, masih ada yang masih utuh daun-daunnya tapi udah kering. Ini yang daun-daun yang ini mau saya taruh di dalam pot saja. Ada pot kosong potnya. Ini di bawah ini sudah ada tanahnya sedikit. Ini daun bayam besar yang kemarin, ada beberapa yang udah tua-tua, saya ambil taruh situ aja. Ini yang masih utuh ini saya taruh aja di bawah sini biar nanti terurai.
Nanti kita tinggal timbun-timbun lagi dengan media tanam. Nah kalau yang ini kebanyakan kan medianya hari itu saya kasih sekam mentah, jadi ini cenderung sekam ya teman-teman. Tanahnya atau sampahnya yang terurai itu cenderung sedikit sih, cenderung banyak sekamnya, jadi belatungnya itu nggak terlalu nampak, nggak terlalu itu banyak. Dan ini kan sampah daun-daun juga, kemarin pruningan dari daun katuk yang menyebabkan ini maggot-maggot ini kan dari sampah dapur, sisa kayak sayur-sayuran itu teman-teman yang saya letakkan di sini. Kalau daun katuk dan daun kunyit itu nggak ada, itu sebenarnya nggak menyebabkan maggot. Ini mungkin ada sisa-sisa potongan sayur, saya lupa hari itu kayak ada sawi-sawian. Kadang kalau terlalu lembab itu biasanya ada maggot-maggotnya. Nah ini yang cenderung tanah banyak sekamnya ini, tadi ini ada empon-empon kunci teman-teman, tumbuh, ada tunasnya ini. Tadi sama jahenya, ini dia. Ini nanti saya mau campur dengan media tanam, ada tanah pupuk sedikit untuk saya isi ke polybag. Saya kasih tunjuk teman-teman yang hari itu saya bersihkan rumput-rumput yang di kebun saya. Nah ini dia teman-teman, hari itu cuman bener-bener rumput-rumput yang kayak begitu saya bersihin, terus saya masukin ke karung. Nah ini dia teman-teman, yang ini tuh, ini ada daun-daun nanas, ini ada ubi jalarnya tumbuh saya. Nah itu di situ juga ada ubi jalar. Ini tuh udah, ini sama sekali saya nggak kasih apa-apa teman-teman, saya cuma taruh aja begitu di dalam karung. Nah ini malah sudah mulai tumbuh rumput lagi. Ini benihnya, ini dia teman-teman, ini sudah tumbuh lagi. Ini dari biji-biji benih ya teman-teman, ini dari benih-benih rumput ini sudah mulai tumbuh lagi. Jadi ini sudah bisa digunakan teman-teman. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau diayak ya, disaring, supaya bisa misahin rumput sama tanahnya. Nah ini karena di sini kan medianya itu, ini tanahnya ini cenderung pasir ya teman-teman, karena tanah timbunan. Jadi ini juga rumputnya ini campuran dengan pasir-pasir, tanahnya campuran tanah dan pasir. Ini dia teman-teman, ini temu kunci teman-teman, ini temu kunci, dia masih hidup di sini. Temu kunci itu kayak kunyit, gampang tumbuh. Ini dia teman-teman, sampah kompos yang saya, lumayan kan kalau ini diayak atau kita pilah yang belum terurai, kita simpan lagi di karung, dan yang sudah terurai kita bisa gunakan sebagai campuran media tanam. Ini kalau biasanya saya buang di pinggir-pinggir kolam di situ, tapi karena kemarin saya lihat
kayaknya kalau dibikin di karung bisa jadi media tanam. Ya udah, saya masukin aja. Asalkan itu teman-teman, kalau begini, kalau misalkan saya taruh di kotakan batu bata itu juga bisa langsung aja. Biasanya saya taruh aja kayak yang di sebelah situ yang saya pakai untuk nanam sawi, itu saya langsung letakkan di bagian bawah. Ini juga nanti mungkin kalau saya nggak pakai di pot, saya langsung letakkan di situ teman-teman, di ini kotak batu bata yang di sini. Ini kan juga ranting-ranting itu banyak. Ini juga sampah-sampah peruningan. Itu ada kulit-kulit telur yang saya nggak sempat hancurin. Beberapa sudah saya bikin bubuk kulit telur, itu ada beberapa yang kebuang di situ. Nah ini dia teman-teman, ini tanaman kacang panjang. Nanti mau rencananya mau saya pindahkan karena hari itu ada yang tumbuh di sebelah sini tapi hilang, mungkin dimakan tikus atau burung-burung. Ini nanti mau saya pindahkan buat pengganti tanaman kacang yang sudah mulai mau mati kayaknya. Buahnya sudah nggak cantik-cantik lagi, sudah mulai berkurang juga. Jadi nanti saya memindahkan tanaman kacang ini. Dan sampah kompos tadi, kompos dari rumput-rumput ini yang dulu saya bersihkan, nanti saya mau pindahkan ke sini aja. Lumayan kan teman-teman kalau kita mengkompos, jadi kita nggak terlalu banyak menggunakan media tanam atau pupuk, karena saya nggak punya ternak. Jadi saya untuk pupuk kandang itu harus beli ya teman-teman. Saya beli satu karungnya itu 50.000, sudah dicampur dengan sekam, tapi karena masih bagus, dalam arti kalau untuk menanam biasanya saya masih menambahkan sekam lagi. Jadi kalau saya gunakan ini limbah-limbah atau ranting-ranting kayu, peruningan-peruningan tanaman dari sekitaran, jadi saya nggak terlalu banyak menggunakan pupuk yang saya beli atau tanah pupuk. Jadi saya tinggal menambahkan beberapa saja, bisa menghemat. Dan ini karena ini kan nggak saya alas, saya langsung buang di tanah. Ini tanaman jeruknya, jeruk bumbunya mulai subur-subur lagi, buahnya juga makin banyak. Ini tunas-tunas baru, ini dia. Buahnya itu lumayan banyak teman-teman. Ini rumput yang saya taruh itu nggak ada campurannya apa-apa teman-teman. Maksudnya saya nggak kasih mol, saya nggak kasih POC, saya cuma taruh aja di karung, terus saya diamin di bawah pohon belimbing ini. Dan ini jadinya. Hari itu juga saya bikin videonya ya teman-teman. Ini nanti tinggal saya masukkan ke kotak yang tadi, dan nanti tinggal ditimbun-timbun lagi. Kalau ada sampah lagi bisa ditaruh. Kalau saya mau gunakan untuk menanam, nanti tinggal saya tambahkan media tanam yang saya pakai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita untuk menanam, untuk mengurangi jumlah biaya pengeluaran ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.